Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Donna Imelda Sari Hasibuan dengan nomor induk mahasiswa 2505170239. Program studi akuntansi dengan dosen pengampu Edi Saputra Nainggolan, SE MAK. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai penjualan angsuran. Metode laba diakui pada saat penerimaan kas atau yang dikenal sebagai Cash Basis Installment Sales Method dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Pada presentasi ini, saya akan membahas 5 pokok bahasan utama, yaitu konsep dan definisi penjualan angsuran, dasar teori dan standar akuntansi yang relevan, prosedur pencatatan akuntansi, contoh kasus beserta penyelesaiannya, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pengertian penjualan angsuran. Pertama, kita bahas mengenai penjualan angsuran. Penjualan angsuran adalah transaksi penjualan barang atau jasa yang pembayarannya dilakukan secara bertahap dalam beberapa periode sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pada transaksi ini, barang biasanya sudah diserahkan kepada pembeli sejak awal, namun pembayaran dilakukan secara mencicil. Oleh karena itu, penjual memiliki resiko bahwa sebagian piutang mungkin tidak dapat ditagih di masa mendatang. Contoh yang sering kita temui adalah penjualan rumah, kendaraan bermotor, dan barang elektronik secara kredit. Selanjutnya adalah Installment Sales Method. Metode ini merupakan metode pengakuan laba di mana laba tidak langsung diakui pada saat penjualan terjadi, melainkan diakui secara bertahap sesuai dengan jumlah kas yang diterima dari pelanggan. Artinya, meskipun perusahaan telah melakukan penjualan, laba belum seluruhnya diakui karena masih ada ketidakpastian mengenai pelunasan piutang. Prinsip utama metode ini adalah laba diakui ketika kas diterima. Karakteristik Installment Sales Method. Metode ini biasanya digunakan ketika tingkat risiko penagihan piutang cukup tinggi. Karakteristik ini adalah laba kotor ditangguhkan terlebih dahulu, kemudian diakui sedikit demi sedikit setiap kali perusahaan menerima pembayaran angsuran. Kelebihan metode ini adalah lebih konservatif dan mampu mengurangi risiko pengakuan laba yang belum benar-benar direalisasikan. Namun, kelemahannya adalah pencatatannya lebih rumit dibandingkan metode akrual biasa karena perusahaan harus memantau piutang dan laba yang ditangguhkan secara berkala. Dasar teori. Secara teori, metode ini didasarkan pada prinsip konservatisme dalam akuntansi. Prinsip konservatisme menyatakan bahwa perusahaan sebaiknya tidak mengakui keuntungan atau laba sebelum laba tersebut benar-benar dapat direalisasikan. Karena terdapat ketidakpastian dalam penerimaan piutang, maka pengakuan laba ditunda hingga kas benar-benar diterima. Dengan demikian, laporan keuangan menjadi lebih hati-hati dan tidak menampilkan laba yang terlalu tinggi. Standar akuntansi yang relevan. Dalam standar akuntansi saat ini, pengakuan pendapatan mengacu pada PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. PSAK 72 mengatur bagaimana perusahaan mengakui pendapatan melalui 5 tahapan, mulai dari identifikasi kontrak hingga pengakuan pendapatan. Walaupun demikian, dalam pembelajaran akuntansi keuangan lanjutan, Installment Sales Method tetap dipelajari untuk memahami bagaimana perlakuan akuntansi dilakukan ketika terdapat ketidakpastian penagihan yang signifikan. Rumus yang digunakan. Pada metode ini terdapat 2 rumus yang sangat penting.
Pertama adalah menghitung persentase laba kotor. Persentase laba kotor diperoleh dengan membagi laba kotor dengan total penjualan angsuran. Kedua adalah menghitung laba yang diakui. Laba yang diakui diperoleh dengan mengalihkan persentase laba kotor dengan jumlah kas yang diterima pada periode tersebut. Rumus ini menjadi dasar dalam menentukan berapa besar laba yang boleh dilaporkan setiap kali perusahaan menerima angsuran. Tahapan pencatatan. Secara umum, terdapat 5 tahapan pencatatan. Pertama, mencatat penjualan angsuran. Kedua, mencatat harga pokok penjualan. Ketiga, menangguhkan laba kotor. Keempat, mencatat penerimaan kas dari pelanggan. Kelima, mengakui laba sesuai dengan proporsi kas yang diterima. Tahapan ini dilakukan berulang kali setiap kali pelanggan membayar angsuran. Jurnal saat penjualan. Ketika transaksi penjualan terjadi, perusahaan mencatat piutang angsuran dan penjualan seperti biasa. Kemudian, perusahaan mencatat harga pokok penjualan dan pengurangan persediaan. Yang membedakan metode ini dengan metode akrual adalah laba kotor tidak langsung diakui sebagai laba periode berjalan, melainkan dicatat sebagai laba kotor yang ditangguhkan. Hal ini menunjukkan bahwa laba tersebut belum sepenuhnya direalisasikan. Jurnal saat penerimaan angsuran. Ketika pelanggan membayar angsuran, perusahaan mencatat penerimaan kas dan mengurangi piutang angsuran. Setelah itu, perusahaan menghitung berapa bagian laba yang boleh diakui berdasarkan persentase laba kotor. Sebagai contoh, jika persentase laba kotor sebesar 30% dan kas yang diterima sebesar 20 juta rupiah, maka laba yang dapat diakui adalah 6 juta rupiah. Jadi, laba diakui secara bertahap sesuai penerimaan kas. Sekarang kita masuk ke contoh kasus. PT Maju Jaya menjual mesin secara angsuran dengan harga jual 120 juta rupiah dan harga pokok 84 juta rupiah. Uang muka yang diterima sebesar 24 juta rupiah. Langkah pertama adalah menghitung laba kotor. Laba kotor diperoleh dari harga jual dikurangi harga pokok, yaitu sebesar 36 juta rupiah. Selanjutnya, kita menghitung persentase laba kotor. Persentasenya adalah 36 juta dibagi 120 juta, sehingga diperoleh 30%. Karena uang muka yang diterima sebesar 24 juta rupiah, maka laba yang boleh diakui adalah 30% dikalikan 24 juta rupiah, yaitu sebesar 7,2 juta rupiah. Sisa piutang sebesar 96 juta rupiah dibayar dalam 4 kali angsuran yang sama besar. Setiap angsuran bernilai 24 juta rupiah. Karena persentase laba kotor tetap 30%, maka setiap kali menerima angsuran perusahaan akan mengakui laba sebesar 7,2 juta rupiah. Dengan cara ini, seluruh laba sebesar 36 juta rupiah akan diakui secara bertahap hingga seluruh piutang berhasil ditagih. Perbandingan installment sales method dan accrual method. Perbedaan utama kedua metode ini terletak pada waktu pengakuan laba. Pada accrual method, seluruh laba langsung diakui ketika transaksi penjualan terjadi, walaupun kas belum diterima. Sedangkan pada installment sales method, laba diakui secara bertahap sesuai dengan penerimaan kas. Sebagai contoh, jika laba kotor sebesar 30 juta rupiah, tetapi perusahaan baru menerima kas sebesar 20 juta rupiah, maka metode akrual akan mengakui seluruh laba 30 juta rupiah.
Sebaliknya, metode angsuran hanya akan mengakui laba sebesar 6 juta rupiah, yaitu 30% dari kas yang diterima. Karena itu, metode angsuran dianggap lebih konservatif. Kesimpulan, sebagai penutup, terdapat beberapa hal penting yang dapat kita simpulkan. Pertama, penjualan angsuran merupakan penjualan yang pembayarannya dilakukan secara bertahap. Kedua, pada installment sales method, laba tidak langsung diakui saat penjualan terjadi. Ketiga, laba diakui berdasarkan jumlah kas yang diterima dari pelanggan. Keempat, metode ini digunakan ketika terdapat resiko atau ketidakpastian penagihan piutang yang cukup tinggi. Dan yang terakhir, metode ini mencerminkan prinsip konservatisme karena menghindari pengakuan laba yang belum benar-benar direalisasikan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai penjualan angsuran dengan metode laba diakui pada saat penerimaan kas. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.